Viral, Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, dengan percaya diri mengatakan tidak akan gabung dengan partai yang mendukung pencapresan Anies Baswedan walaupun dunia runtuh. Nasdem akhirnya merespon, memang dia siapa? Hingga warganet tertawa ngakak. Emang Anies butuh PSI? Hahaha. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI hingga kini belum menentukan arah koalisi di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Jika memilih dari koalisi yang ada, PSI memastikan tidak akan bergabung ke koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Ia mengatakan kalau itu pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh kita tidak mungkin. Katanya di kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada Selasa 7 Maret 2023. Grace Natali mengungkapkan alasannya tidak mau bergabung dengan koalisi perubahan. Grace menyinggung politik identitas yang menurutnya tidak baik untuk kualitas demokrasi. Merespon pernyataan PSI yang tidak mau bergabung ke koalisi pengusung Anies Baswedan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Nasdem, Effendi Khairi alias Gus Coy, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, yang menyebut partainya tidak akan berkoalisi dengan partai pengusung Anies Baswedan. Grace Natali beralasan bahwa politik identitas yang membuat PSI tidak mau bergabung dengan koalisi perubahan. Gus Coy menegaskan, memang dia siapa? Mas Anies jelas nasabnya, cucu pahlawan nasional, kata Gus Coy dalam keterangan tertulis yang diterima KBA News Selasa 7 Maret 2023. Menurutnya, istilah dan narasi politik identitas yang selama ini disematkan ke Anies Baswedan hanyalah framing dan retorika dari kaum nasionalis sekuler. Dia menegaskan, di Indonesia tidak ada tempat bagi kaum nasionalis sekuler. Indonesia tetap pada falsafah Pancasila, harus menjadi kaum nasionalis religius. Indonesia, kata dia, adalah negara Pancasila yang di mana terdapat nilai nasionalis, kebangsaan dan religius. Negara Pancasila bukan negara sekuler dan anti nilai-nilai agama, ujarnya. Gus Coy mengatakan, nilai-nilai agama dan politik adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, tapi harus disinergikan dan dikolaborasikan. Politik dan negara tanpa nilai-nilai agama akan menjadi lumpuh dan menjadi sekuler. Ini berbahaya untuk Indonesia, tuturnya. Namun tanggapan warganet malah bersyukur terhadap keputusan PSI tersebut. Saya bersyukur, alhamdulillah, tanpa PSI Pak akan tetap jadi presiden. Amin ya Allah, tulis Aliat. Ini merasa partai besar. Kesombongan kalian yang akan menghancurkan masa depan kalian sendiri. Saya tutup akun kalau PSI masuk parlemen, sambung Jojo. Amit-amit najis. Jangan sampai PSI masuk dan diterima bergabung di koalisi perubahan. Gak cocok, gak pantas, bikin apes, tambah mai marmas. Lagian, siapa yang ngajak gabung? GR kali partai 0, ini, ujar Amin. Kalaupun benar ia Anies menggunakan politik identitas, kalianlah yang memainkan isunya. Gerombolan kalian yang sering memainkannya untuk serang sana sini. Kenapa memang dengan politik identitas? Daripada menipu identitas, kuak 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 kuak, sekakmat baba yaga. Alhamdulillah, gabung pun tidak ada untungnya, sambung Aris.
Sampai sekarang kagak paham apa itu politik identitas. Apa berpolitik kagak punya ijazah, apa berpolitik ijazahnya kagak ada. Apa itu identitasnya? Sindir Lukman. Memang Anies dan yang lain butuh PSI? Tanya Zaki. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menegaskan tidak akan bergabung ke partai koalisi yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden atau capres di pemilu 2024. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Kalau itu pasti tidak sih, meskipun dunia runtuh, kita tidak mungkin, katanya. Grace Natali menyinggung politik identitas yang menurutnya tidak baik untuk kualitas demokrasi. Bukan personal lagi-lagi. Ya, prinsipnya beliau itu buat kami adalah sangat mendasar. Kita tuh jangan mencampurkan, jangan mempolitisasi agama, jangan memainkan politik identitas. Karena rusak kita, masyarakat kita banyak yang belum terdidik, kata Grace. Akhirnya mereka baper, pemilu sudah lewat, masih gontok-gontokan di bawah, dan membuat kualitas demokrasi kita rendah. Kita akhirnya milih orang berdasarkan agamanya apa, sukunya apa, programnya apa, kita tidak tahu lanjutnya.